yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah hadirin salat Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini seluruh isi langit dan bumi sedang bergemuruh dengan suara takbir Allahu Akbar. Sebagian gema tersebut kita dengar, kita tangkap dengan indera kita. Sebagian yang lain hanya Allah yang mampu mendengarnya. Semua terfokus, terpesona dengan kebesaran Allah di hari kemenangan ini. Sembari mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana mungkin kita tidak bertakbir? Padahal Allah telah menyampaikan kita di momen ini, di hari ini, hari di mana kita dikatakan sebagai hari terbaik. Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zama ayyam indallahi yauman nahar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah Yaumun Nahar atau hari Idul Adha. Bagaimana mungkin kita tidak bertakbir memuji Allah? Bukankah Allah telah menyampaikan kita semua pada 2 hari kemenangan sekaligus kemenangan di Idul Fitri dan hari ini kemenangan di Idul Adha. Bertakbir jamaah kaum muslimin membuat kita sadar bahwasanya harta yang kita miliki itu kecil, tahta yang kita miliki kecil, jabatan yang kita miliki kecil, kambing, sapi yang kita korbankan itu kecil. Yang besar hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semata, Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Tahukah kita hadirin jamaah kaum muslimin bahwasanya para kaum muslimin dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat semuanya akan senantiasa mengalir kepada baginda Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nah, sebagaimana kisah yang sering kita baca dan sering kita dengarkan, karena sebab pengorbanan mereka lah sehingga muncul syariat untuk berkurban. Terkait ini kita dengarkan firman Allah, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, melebihi segala umat. Perhatikan jemaah kaum muslimin. Mengapa ketika Allah memuji Adam dan Nuh di ayat tersebut pujiannya hanya sebatas pada diri mereka, namun ketika Allah memuji Nabi Ibrahim, Imran, keluarga mereka juga ikut Allah puji dan kekal sampai hari kiamat. Faktanya Bapak Ibu jemaah kaum muslimin, Nabi Adam meskipun seorang nabi, bapak manusia, namun ia pernah gagal dalam mendidik istri, yaitu ketika menuruti keinginan istrinya memakan buah terlarang, hingga akhirnya mereka berdua dihukum keluar dari surga. Begitu juga Nabi Adam pernah gagal dalam mendidik istrinya, mendidik anaknya sendiri, Qabil, hingga Qabil membunuh saudaranya. Adapun Nuh, meskipun termasuk Nabi Ulul Azmi, namun ia juga pernah gagal mendidik anaknya sendiri untuk selamat dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sukses bersama keluarganya, sehingga Allah pun memujinya dalam Al-Quran, kekal pujian tersebut hingga hari kiamat. Di sisi lain jemaah kaum muslimin diriwayatkan bahwasanya tatkala Siti Hajar melahirkan Ismail, buah hati yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim, maka namun cinta yang begitu besar kepada anak, Allah pun memerintahkan Ibrahim untuk berhijrah meninggalkan mereka menuju sebuah tanah yang tandus bernama Makkah. Di sana tidak ada apa-apa, tidak ada penghidupan, air, makanan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan
Tatkala Ibrahim hendak meninggalkan Hajar dan Ismail, maka Hajar pun bertanya, apakah engkau akan meninggalkan istrimu ini di padang yang tandus tak berpenghuni? Ibrahim diam dan terus berlalu. Hajar bertanya lagi, wahai Ibrahim, apakah engkau rela meninggalkan anakmu ini di padang tandus yang tak berpenghuni ini? Ibrahim tetap diam dan terus berlalu. Diganti pertanyaan oleh Siti Hajar. Yang ketiga kalinya beliau bertanya, Allahul ladzi amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim berkata, "Na'am, betul." Mendengar itu Nabi Siti Hajar mengucapkan, "Idza lan yudayyi'una Allah." Kalau memang demikian, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan Nabi. Jamaah kaum muslim, pelajaran yang kita petik dari kisah faedah di atas adalah, lihatlah bagaimana Allah memberikan ujian yang sulit kepada Nabi Ibrahim. Bukankah sebuah sumber ujian yang dialaminya saat itu karena cinta yang begitu besar terhadap makhluk? Maka jangan sampai kecintaan kita kepada istri dan anak kita mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kecintaan kita terhadap harta mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kecintaan kita terhadap pangkat dan jabatan mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwasanya Allah berkuasa mengambil apapun yang kita cintai dalam sekejap, dan Allah mampu memberikan kepada kita ujian terhadap hal yang paling kita cintai sekalipun. Ingatlah wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Ya Muhammad, hiduplah sudamu. Fa'inna mayyitun, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa'innaka mufaraqun. Dan cintalah siapapun sudamu, namun ingat bahwasanya engkau akan berpisah. Pelajaran untuk seluruh suami, khususnya kepala rumah tangga. Ketika engkau mendahulukan perintah Allah daripada segalanya, maka keberkahan demi keberkahan akan datang dalam kehidupanmu. Lihatlah Ibrahim tatkala rela meninggalkan anak dan istrinya di Makkah yang tandus tak ada air, tak ada penghuni, dan melaksanakan perintah Allah. Kemudian lihatlah, inilah keberkahan yang sekarang jamaah kaum muslimin. Makkah menjadi negeri yang paling aman dan makmur. Dari sana muncul air yang paling berkah, tidak pernah kering sampai hari kiamat. Makkah menjadi salah satu tempat atau negeri paling dirindukan oleh seluruh umat manusia. Itu semua sebab apa? Sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kesabaran Nabi Ibrahim dalam rangka menjalani perintah Tuhan. Wahai para suami, Allah tak suruh tinggalkan anak dan istri bertahun-tahun, namun yang Allah suruh adalah apabila azan berkumandang, tinggalkanlah sejenak keluarga kecilmu itu, lantas menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para suami, Allah tak suruh tinggalkan pekerjaanmu, Allah tak suruh tinggalkan pangkatmu dan jabatanmu, namun Allah suruh adalah apabila tiba panggilan sholat, tinggalkan sejenak pekerjaan kecilmu itu, lantas menghadaplah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran buat para perempuan, khususnya para istri, janganlah jawaban mengukau dari Siti Hajar. Tatkala ia akan ditinggalkan oleh suami tercintanya, beliau menyebutkan, "Idza la yudayyi'una Allah." Kalau memang ini perintah Allah, wahai abangku, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Jawaban-jawaban ini jamaah kaum muslimin adalah butuh keyakinan, tidak lain dan tidak bukan hanya keluar dari seorang yang bertakwa, beriman dan berilmu. Yang apabila berbenturan antara perasaan dan perintah Allah, maka ia dahulukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para istri, para ibu rumah tangga, jadikanlah Allah di atas segala-galanya. Bantulah suamimu dalam rangka beribadah kepada Allah. Dukunglah suamimu dalam rangka mencari nafkah yang halal. Jangan sampai engkau menjadi penolong setan dalam rangka membuat suamimu lupa terhadap Allah dan hari akhirat. Demikianlah kondisi istri-istri sahabat Nabi. Bila suaminya hendak berangkat keluar ke rumah, maka mereka akan mengatakan, "Wahai suamiku, sesungguhnya kami dapat bersabar menahan lapar di dunia, namun jangan pernah bawa pulang harta yang haram, karena kami tak mampu bersabar akan api neraka." Pelajaran keempat jamaah kaum muslimin rahimahumullah, pelajaran untuk seluruh generasi muda. Wahai saudaraku para pemuda-pemudi,
Ambillah contoh dari Nabi Ismail, seorang anak yang tegar, teguh dan sabar tatkala menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dicatat dalam sejarah bahwasanya Nabi Ibrahim tidak pernah bertemu anaknya kecuali beberapa saat saja. Disebutkan 3 kondisi, 3 saat, 3 momen. Yang pertama ketika meninggalkannya bersama ibunya waktu kecil. Kemudian di saat ingin disembelih. Yang ketiga di saat Nabi Ismail menikah dan disuruh ganti istrinya oleh Nabi Ibrahim. Allah menceritakan dalam Al-Quran, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka, fanzur madza tara." Maka ketika Nabi Ismail pada umur tertentu, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka perhatikanlah bagaimana sekinya pendapat." Subhanallah, Allahu Akbar. Kira-kira bagaimana perasaan seorang anak yang tidak pernah melihat bapaknya waktu kecil, tiba-tiba datang bertemu lalu menyembelih anaknya. Dan sebaliknya, bagaimana perasaan seorang ayah yang selama hidupnya tidak pernah melihat percobaan anaknya, tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelih anak tersebut. Maka disinilah datang keinginan seorang pemuda yang spesial, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ismail. Hasil dari didikan dan tarbiyah seorang ibu yang solehah lagi berilmu. Dengan mantap Ismail menjawab, "Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada insya'allah. Insya'allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka atas kesabaran tersebut, tatkala pisau sudah hendak dihantamkan oleh Nabi Ismail, Allah pun mengganti Ismail dengan seekor kambing kibas. Allah berfirman, "Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Sungguhnya engkau telah memberikan perintah itu, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka hadirin jamaah kaum muslimin berbahagia, dari sinilah syariat kurban yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, semuanya akan terus mengalir pahalanya kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Wahai para pemuda, Allah tak suruh sembelih masa mudamu, Allah tak suruh sembelih handphonemu, Allah tak suruh sembelih hidupmu. Yang Allah suruh adalah engkau sembelih egomu, engkau sembelih nafsu jahatmu, akhlak burukmu, dan utamakanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Allah di atas segala-galanya. Ingatlah bahwasanya di padang mahsyar kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada 7 golongan yang akan Allah bantu, Allah naungi, di mana tidak ada bantuan selain bantuan Allah. 4 diantaranya, 4 dari 7 golongan adalah buat anak-anak muda. Seorang pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, seorang pemuda yang menyendiri lalu mengingat dosa-dosanya, kemudian ia menangis karena takut kepada Allah. Seorang pemuda yang ketika hendak diajak zina oleh perempuan di skala sepi, kemudian dia mengucapkan dan menolaknya, "Aku takut kepada Allah." Seorang pemuda yang tumbuh dan menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah jemaah kaum muslimin, sesungguhnya kita rindu pemuda-pemudi yang meramaikan masjid-masjid dan majelis ilmu. Kita rindu pemuda-pemuda yang lembut hatinya, sering menangis. Kita rindu pemuda yang apabila diajak untuk pacaran dan berzina, maka ia mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Kita rindu pemuda-pemuda apabila ia jatuh namun bangkit lagi, bersungkur, dia kembali berdiri, berusaha dan sekuat tenaga senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wabillahi. Sesungguhnya jemaah kaum muslimin, di antara sunnah yang paling besar di hari ini adalah berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi hendak menyembelih kurbannya, beliau berkata, "Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad." Bismillah ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Dari hadis ini jemaah kaum muslimin, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bolehnya bagi seseorang berkurban, berniat agar pahalanya itu mencakup banyak orang, bahkan keluarganya yang telah meninggal. Maka wahai
Mereka yang diberi kuasa untuk berkorban. Ingatlah ibumu yang mungkin berada di alam kubur. Ingatlah bapakmu yang mungkin berada di alam kubur. Ingatlah istrimu, suamimu, anak-anak saudaramu yang mungkin sudah berada di alam kubur. Ingatkanlah pahala dari kuburannya itu sampai juga kepada mereka. Allah berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah tak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akhiri khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada yang orang tua telah meninggal, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, lembutkanlah liang lahannya ya Allah. Terimalah amal solehnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada anak-anak yatim, ada janda-janda. Kami tak mampu memenuhi kebutuhan mereka satu persatu. Cukupkanlah kebutuhan mereka ya Allah. Engkaulah yang maha mencukupi ya Rabbal Alamin. Di antara kami ada yang fakir miskin ya Rabbi, ada orang lapar, ada orang lemah. Cukupkanlah kebutuhan mereka masing-masing ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di antara kami ada yang belum menikah, berilah mereka jodoh yang baik. Di antara kami ada yang belum punya keturunan ya Rabbi, berilah mereka keturunan yang saleh-salehah. Di antara kami ada orang yang punya hutang, lunaskan hutangnya. Di antara kami ada yang punya masalah, selesaikanlah masalahnya ya Rabb. Di antara kami ada yang sedang sakit, angkat penyakitnya. Di antara kami ada yang punya hajat, tunaikan hajatnya ya Rabbal Alamin. Engkaulah zat yang maha mencukupi lagi memberi rezeki. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.